Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini bersama aku Kak Galuh yang akan menemani kamu belajar pengetahuan kuantitatif UTBK. Kali ini Kak Galuh ingin fokus untuk menyelesaikan soal-soal tipe data kecukupan ya. Oh ya, siapkan diri kamu dari sekarang sebelum kita mulai. Gimana, sudah siap? Mari kita mulai ke soal yang pertama. Oke, Sobat Bima, kita masuk ke soal yang pertama. Diketahui titik A berada pada koordinat 1,1 dan titik B di koordinat 4,1 dan C di koordinat 1,5 pada bidang kartesius membentuk segitiga ABC. Oke, jadi kita akan membuat segitiga dari titik-titik tersebut. Apakah segitiga DEF sebangun dengan segitiga ABC? Oke, kita lihat ya pernyataan satu dulu nih. Kira-kira hanya dengan pernyataan satu saja, apakah sudah cukup untuk menjawab pertanyaan atau belum? Kalau misalkan kita rasa, wah ini udah bisa nih, ya udah berarti pernyataan satu cukup gitu ya untuk menjawab apakah segitiga DEF sebangun dengan segitiga ABC. Oke? Nah di sini ada kata-kata sebangun. Apa yang dimaksud dengan sebangun sebenarnya? Jadi sebangun itu apabila ada dua bangunan yang memiliki sudut yang sama. Contoh gini deh, kalau kita punya segitiga ini. Misalkan sudutnya adalah alfa, beta, gamma, gitu ya. Alfa, beta, gamma. Kita punya segitiga yang lain, ukurannya mungkin lebih besar atau lebih kecil, tetapi punya sudut yang sama. Contohnya misalkan kita buat yang lebih besar, gini. Yang mana kita bisa coba aja, ini alfa misalkan, ini beta, ini gamma. Asalkan sudut-sudutnya itu sama, maka dia disebut sebagai sebangun. Oke. Karena apa? Karena ini kalau misalkan kita rotasikan, ini kan kita rotasi ke sini kan. Kita rotasikan, set, nanti akan bentuknya seperti ini kira-kira. Oke. Yang mana ini adalah alfa, ini beta, ini gamma. Ujung-ujungnya mirip juga sama yang ini. Oke. Jadi, sebangun bisa kita tentukan apabila sudutnya sama. Oke. Tidak hanya segitiga, bisa juga segi empat, seperti trapesium misalkan, atau layang-layang, dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita akan melihat pernyataan pertama dulu. Koordinat titik D di 2,2, E di 8,2, dan F di 2,10. Nah, strategi kita untuk menjawab soal ini tuh sebenarnya berbeda sama strategi kita menjawab soal pilihan ganda yang lain ya. Kita tuh cuma ngeliat aja, wah ini ternyata jelas nih. Segitiga DF-nya itu jelas. Sehingga kalau misalkan segitiga DF-nya itu jelas bentuknya, maka kita pasti bisa menilai ini tuh sebangun atau enggak. Gitu ya. Jadi kita nggak usah lama-lama nggambar dulu, tentuin dulu sudutnya segala macam sehingga waktu kita habis. Intinya kalau segitiganya bisa kita gambar dengan jelas, kita bisa menentukan apakah dia itu sebangun atau tidak. Gitu ya. Jadi Kak Galuh di sini nggak ngegambar, tapi dari sini kita tahu intuisinya bahwa segitiga DF ini jelas dari pernyataan satu. Sehingga kita bisa menentukan apakah ini sebangun atau tidak ya. Berarti ini cukup, gitu ya. Yang nggak cukup contohnya gimana Kak? Contohnya nggak jelas, misalkan D-nya nggak tahu, E-nya nggak tahu, cuman tahu F-nya saja, misalkan gitu. Atau D-nya nggak tahu, E-nya tahu, F-nya tahu gitu ya. Ya ini masih nggak jelas juga, D-nya itu bakal kayak gimana. Bisa aja kondisinya sebangun, bisa juga ditarik-tarik sehingga nggak sebangun gitu ya. Tapi begitu ini jelas, ya udah berarti cukup. Oke, selanjutnya, luas segitiga DF adalah 24 satuan luas. Nah ini nggak jelas nih. Kenapa? Karena kita bisa aja bikin segitiga yang sebangun dengan ABC, luasnya 24, bisa loh. Bisa juga kita bikin segitiga yang sembarang begitu, yang tidak sebangun dengan DF, yang luasnya juga 24. Oke? Jadi, ini nggak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke? Jadi, kira-kira udah kebayang ya, bagaimana strategi kita menjawab soal-soal yang tipenya cukup atau tidak cukup seperti ini. Oke? Jadi, untuk menjawab soal ini, jawabannya adalah yang A ya, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup.
Oke, Sobat Bima, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Fungsi linear fx sama dengan mx plus c dengan m kurang dari 0, memotong sumbu x positif dan sumbu y positif. Oke, jadi bisa kebayang nggak sih ini gambarnya bakal kayak gimana? Kalau kagak sih udah kebayang nih. Karena yang namanya linear itu pasti dia garis lurus, ya bentuknya pasti garis lurus. Dan m kurang dari 0 itu menandakan bahwa dia itu fungsi turun. Jadi kalau kita bergerak dari kiri ke kanan, maka dia akan turun, gitu ya. Ciri khasnya begini. Oke? Dan ini disetujui juga bahwa dia memotong sumbu X positif dan memotong sumbu Y positif. Begitu bentuknya ya. Dan ini membentuk sebuah segitiga dengan kedua sumbu tersebut di kuadran 1. Benar, benar sekali. Segitiganya seperti itu ya. Ini kecil aja, tapi ini sekedar gambaran awal aja buat kita. Apakah luas segitiga tersebut lebih besar dari 12 satuan luas? Wah, nggak tahu deh. Kita tuh harus tahu ya. Jadi kita tuh udah dapat bayangan bahwa saya harus tahu nih persamaan garisnya seperti apa. Jadi saya harus tahu nilai M-nya berapa, nilai C-nya berapa gitu. Itu kemauan kita. Oke. Jadi kalau pernyataan satu saja mengatakan bahwa dia minus 2, waduh, kita nggak bisa nih menentukan apakah dia lebih besar dari 12 satuan luas atau tidak. Ya, berarti pasti ini nggak cukup. Oke. Kalau F0 adalah 6, berarti di sini 6 dong. Kalau pernyataan 2 saja ya kita pakai ya. Berarti ini 6. Tetap aja, kita nggak tahu juga alasnya itu berapa. Ya kan? Kan untuk menghitung luas, kita butuh setengah kali alas kali tinggi. Gitu kan. Kita butuh alasnya. Oke, jadi ini saja juga nggak cukup. Kalau begitu, bagaimana kalau dua-duanya? Nah, kalau dua-duanya, berarti kita punya fx sama dengan min 2x plus c. Nah, ketika x-nya 0, tahu nggak kalau misalkan c itu tuh adalah di mana memotong sumbu y. Oke, c itu di mana memotong sumbu y, yaitu di 6 katanya. Ya udah, berarti c-nya 6. Nah, kalau kayak gini, kita udah pasti bisa tahu gambar grafiknya seperti apa. Sehingga kita bisa tahu persis berapa luasnya. Sehingga kita bisa tahu atau menilai ini lebih besar dari 12 atau lebih kecil atau sama dengan dari 12. Gitu ya. Artinya, dengan dua pernyataan saja sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi, jawaban yang mana? Yang C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Oke, Sobat Bima, mari kita mulai ke soal yang nomor 3. Diketahui fungsi f dan g didefinisikan untuk himpunan bilangan 1, 2, 3 seperti terlihat pada tabel di bawah ini, di mana a dan b adalah bilangan bulat konstan. Oke, bilangan bulat konstan. Jadi tidak ada variabel x ya di dalam a dan b. Oke, kita lihat kembali. Apakah fungsi komposisi f komposisi g memiliki inverse? Nah itu ya. Coba di sini deh. Apa syarat inverse sih sebenarnya? Syarat fungsi punya inverse. Punya inverse. Jadi misalkan fungsi itu kan memetakan dari domain ke range ya. Nah, kita tuh nggak bisa bilang ini fungsi kalau kayak gini. Nah, ini nggak boleh. Jadi yang nggak boleh itu adalah ketika satu domain, ini namanya domain ya sebelah kiri ya. Satu domain itu ada dua output atau dua range, dua nilai. Itu nggak boleh. Jadi bukan function atau bukan fungsi. Oke. Itu definisi ya. Tapi kalau misalkan kayak gini, gitu ya. Nah, ini masih disebut fungsi. Karena setiap satu domain itu punya satu tali gitu ya. Satu domain, satu tali. Oke, ini disebut fungsi. Nah, bagaimana dengan fungsi yang tidak punya inverse? Fungsi yang tidak punya inverse itu contohnya begini ya. Ke sini, ini ke sini. Jadi fungsinya sih ada, tapi begitu di inverse, dibalik. Ini kan jadi domain, yang di sebelah kanan jadi domain ketika di inverse. Kalau begitu, nanti dia arahnya ke sini. Nah, ini nggak boleh. Gitu ya. Karena domainnya malah bercabang jadi dua. Oke. Jadi kesimpulannya,
disebut sebagai fungsi punya inverse itu kalau dia satu-satu. One on one ya. Jadi ini ke sini, sehingga nanti kalau dibalik bisa. Ini ke sini saja, sehingga nanti dibalik bisa, dan seterusnya ya. Jadi hanya boleh kalau kayak gini. Oke, tidak boleh ada yang sama begitu ya. Hasilnya harus beda-beda semua. Oke, jadi syarat fungsi punya inverse itu adalah, kita bisa tulis di sini, untuk domain yang berbeda, hasil harus beda. Atau one on one ya. One to one. Oke. Oke. Sekarang kita ingin menguji apakah F komposisi G ini memiliki inverse atau tidak. Oke. Sekarang kita coba masukkan dulu A-nya 3 ya. Misalkan ini 3. Oke, sekarang kita cek dulu F komposisi G dari 1 dulu ya. Ini kan F G1. Oke, G1 itu berarti apa? Ini kan. Ketika X-nya 1, G-nya adalah 3. Nah, F3 itu adalah B. Nah, F3 adalah 1. Oke, ini ya. Jadi F3 adalah 1, kita tulis di situ. Oke, kemudian, nah ini domainnya 1, hasilnya 1 ya. Coba kita coba F komposisi G dengan X-nya adalah 2. Jadi F G2 gitu. G2 berapa? G2 adalah 1. Ya, G2 adalah 1. Jadi F1 ya berarti ya. Di mana F1 itu adalah 2. Yang ini kan. Oke. Nah, kayaknya kita bakal mentok di sini sih. F komposisi G ketika X-nya adalah 3 nih sekarang. Giliran 3. Nah, kita tuh nggak punya G3 gitu. Sehingga kita nggak bisa tahu G3 kan. G3 tuh nggak tahu berapa kan. Karena G3 itu di sini berarti. Bisa aja hasilnya itu 1 gitu ya. Bisa aja kan. G3 tuh ternyata 1 di sini. Sehingga nanti F1. Sehingga nanti 2 gitu kan. Nanti untuk domain yang berbeda, hasilnya sama nih nanti. Bisa aja kan. Sehingga nggak bisa di-inverse. Gitu. Jadi kuncinya sebenarnya 1 ya di sini. Kita tuh harus tahu nilai A sama B-nya. Udah, itu aja. Kita harus tahu nilai A sama B-nya. Dan kita menjamin bahwa nilai A dan B-nya itu berbeda ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari opsi yang ada, nah, kedua pernyataan ini harus bisa kita gunakan. A-nya 3, B-nya 2. Oke, itu cepatnya ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, Sobat Bima, mari kita masuk ke soal yang keempat. Perhatikan grafik fungsi polinomial Y sama dengan fx berikut ini. Oke, gambarnya seperti itu. Kemudian, apakah fungsi fx memiliki inverse pada domain x dari P sampai dengan Q? Oke, sekarang kita lihat ya. Kita masukkan dulu pernyataan pertama. P-nya dari min 2 sampai dengan Q-nya sama dengan 0. Gitu, itu domainnya ya, min 2 sampai 0. Coba kita lihat dulu. Min 2 sampai 0, berarti di sini sampai 0. Kita tarik garis ya. Nah, kita buat kurva seperti ini ya. Jadi fungsinya itu dari min 2 sampai 0 bentuknya yang biru saja. Nah, apakah ini punya inverse? Jadi secara grafis ya, secara grafis, inverse itu maksudnya bisa punya inverse ya. Bisa punya inverse itu artinya dia itu fungsinya naik terus
nggak pernah turun, atau turun terus nggak pernah naik. Gitu ya. Jadi naik terus nggak pernah turun, atau turun terus. Tapi bisa nggak sih kalau dia stasioner gitu ya? Kayak misalkan di sini gitu, ya it's okay, itu boleh. Yang penting dia naik terus, nggak pernah turun. Nah, nggak pernah naik. Nah, di kasus kita, itu dia pernah turun gitu, udah naik terus turun lagi kan. Jadi ini udah pasti dia nggak bisa inverse ya, dia nggak punya inverse. Kenapa begitu? Karena ada suatu titik di sini, misalkan ya, di sini, set, itu menghasilkan nilai Y-nya di sini kan. Nah, ada juga di sini, domain di sini menghasilkan nilai Y yang sama. Jadi ini kasusnya di kondisi seperti ini, ada dua nilai X berbeda yang nilai Y-nya sama. Di sini. Sehingga begitu di inverse balik, nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga dia nggak bisa inverse. Itu alasannya ya, kenapa kalau secara grafis, inverse itu naik terus nggak pernah turun, atau turun terus nggak pernah naik. Oke? Oke, sekarang kita coba pernyataan yang kedua. Ya. Oke, kita coba pernyataan yang kedua. Apa itu pernyataan kedua? P sama dengan 1 dan Q sama dengan 2. Oke, kita cek ya. P sama dengan 1, domainnya ya, dari sini sampai Q-nya 2. Sampai sini aja berarti ya. Nah, kalau kayak gini berarti bisa ya diinverskan. Karena dia selalu naik, begitu ya. Oke, jadi untuk soal ini, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Berarti yang mana tuh pilihannya? Yang B. Oke? Jadi soal ini jawabannya adalah B. Oke, Sobat Bima, mari kita bahas soal yang terakhir. Di sini ada berapakah luas belah ketupat ABCD? Nah, itu ya. Properties dari belah ketupat yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya ya, luas itu rumusnya adalah diagonal pertama dikali diagonal kedua dibagi 2. Oke, itu informasi yang kita inginkan. Kita bisa ilustrasikan gambar belah ketupat tuh kayak seperti ini. Ingat ya, belah ketupat itu ciri-cirinya panjang tiap sisinya itu sama semua. Oke. Tapi bisa saja memungkinkan bahwa D1-nya itu nggak sama dengan D2. Oke. Nah, kita bahas, misalkan ada datang nih orang ya, dia ngasih info. Orang ini bilang, segitiga ABC adalah segitiga sama sisi dengan keliling 12 cm. Dia bilang kayak gitu. Nah, kira-kira informasi orang tadi itu cukup nggak sih untuk bisa mengetahui luas belah ketupat ABCD itu apa? Oke, sama sisi. Oke, sama sisi itu artinya, oke, berarti ini ABC ya. Misalkan ABC gimana ya? Misalkan gini aja deh. Ini ABC. Oke. Berarti kalau sama itu berarti ini juga sama dong. Kan? Berarti 60 derajat. Oke. Nah, kan di dalam belah ketupat itu kan ada sifat simetri gitu ya. Jadi bagian bawahnya yang ini nih memiliki luas yang sama ya, akan memiliki luas yang sama dengan yang di atas. Itu tuh pasti tuh di dalam belah ketupat. Karena ada sifat kesimetrian ya dalam belah ketupat. Artinya gini, kalau kita tahu ini segitiga sama sisi, kita tahu ini 60 derajat ya. Terus kelilingnya kita tahu juga 12. Berarti kan 12 bagi 3, 4. Berarti di sini 4, 4, dan di sini 4. Sehingga penjumlahan kelilingnya ya, penjumlahan sisi-sisinya itu adalah 4 kali 3, yaitu 12. Nah, bisa nggak kita cari tahu luasnya? Bisa, pasti ya. Nah, sehingga ketika kita tahu luas ABC, kita bisa tahu luas arsir yang di bawah. Sehingga kita bisa tahu luas belah ketupat. Jadi cepat kata adalah kita cukup ya untuk pernyataan yang pertama. Tapi misalnya kamu tanya, wah saya perlu teknisnya nih Kak, gimana sih cara mencari luasnya? Oke, kita kasih. Jadi rumusnya adalah setengah kali, jadi gini ya, kalau misalnya kita punya segitiga, ini segitiga sembarang aja nih, theta, ini A, B, maka rumus luas segitiga adalah setengah kali B kali A kali sin theta. Itu rumusnya. Jadi pada kasus ini,
luasnya adalah setengah kali 4 kali 4 kali sin sudut di antara 4 dan 4, yaitu 60 derajat. Udah, bisa kamu cari kan ini. Luasnya pasti tahu. Oke? Nanti tahu ini, yang luas di bawah juga sama, seperti luas yang di atas. Atau tinggal dikali 2 ya, dari sini kita dapat luas belah ketupat. Oke? Jadi dengan pernyataan 1 cukup ya. Sekarang kita mencari apakah informasi kedua cukup untuk menjawab pertanyaan atau tidak. Oke, ini dihapus aja. Nanti kalau mau lihat lagi bisa di-rewind aja videonya ya. Jadi panjang diagonal AC 4. Waduh, kita cuman tahu salah satu diagonalnya aja. Bisa nggak kita tahu diagonal yang lain? Nggak bisa ya. Jadi ini udah jelas banget ya bahwa datanya kurang untuk menjawab pertanyaan. Oke. Jadi untuk soal ini pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, Sobat Bima, gimana nih dari video pembelajaran barusan? Mudah-mudahan bikin kamu jadi lebih paham ya. Kalau kamu punya ide terkait dengan video pembelajaran berikutnya, bisa tulis kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.